Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faisal Firmansyah, Elsa Nurul, dan Cinta Damayanti Wahidah akan menjelaskan materi tentang karakter pelayanan Prima. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Elsa Nurul Romadoningrum. Yang pertama ada pelayanan extra miles. Apa itu pelayanan extra miles? Istilah going the extra mile memiliki arti memberikan lebih dari ekspektasi customer atau prosedur standar. Maksudnya di sini adalah memberikan pelayanan lebih dari yang diharapkan atau excellent, di mana customer akan merasa surprise dan kagum dengan pelayanannya. Nah, secara sederhana, jenjang pelayanan dalam kaitannya dengan kepuasan customer ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada POR, yang kedua ada standar, yang ketiga ada satisfy, yang keempat ada surprise. Pada tahap yang pertama itu adalah POR, itu memiliki arti bahwa pelayanan yang diberikan itu sangat mengecewakan pelanggan. Tahap yang kedua yaitu standar, yang memiliki arti bahwa pelayanan yang diberikan sesuai standar dan sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Nah, pada tingkat satisfy, pelayanannya lebih dari sekedar meet standar atau memenuhi standar sehingga dapat memuaskan pelanggan. Tahap yang terakhir adalah surprise. Nah, pada tahap inilah yang sedang dibahas yaitu excellent atau surprise, di mana pelanggan terkejut dan terkesima dengan pelayanan yang diberikan dan sangat terkesan. Salah satu contohnya itu pada pelayanan di rumah sakit. Rumah sakit dengan servis yang tentu telah melakukan banyak studi dan berbagai upaya-upaya sehingga mampu memberikan surprise yang sangat mengesankan bagi pasiennya. Nah, usaha keras ini yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang akan membuat customer sangat puas, inilah yang dimaksud dengan usaha extra miles. Selanjutnya ada upaya-upaya extra miles. Dalam melakukan upaya untuk going the extra, itu tidak harus selalu memerlukan investasi yang tinggi ataupun riset dan analisa yang rumit. Misalnya pada toko buku. Nah, toko buku ini kan tentunya melakukan kemudahan pelanggan dengan memperoleh informasi dengan daftar buku atau daftar pustaka yang computerized. Contoh lainnya ada pada sebuah restoran umum yang menyediakan menu vegetarian atau menu diet untuk pelanggan yang sedang melakukan program diet tersebut. Selain itu, extra mile juga dapat dilakukan terhadap upaya-upaya pengembangan produk, jaringan distribusi, sistem pembayaran, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada dampak extra miles bagi pelanggan. Ketika seorang pelanggan pernah dilayani oleh suatu perusahaan dengan pelayanan yang sangat berkesan, maka akan sulit merasakan kepuasan pelayanan di tempat lain yang masih standar-standar aja. Mereka pun bahkan rela mengeluarkan biaya dan usaha yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman pelayanan di tempat yang berkesan tersebut. Dan dengan senang hati, mereka akan merekomendasikan ataupun menceritakannya kepada orang lain. Nah, usaha extra miles yang menghasilkan pelayanan prima atau surprise bagi seseorang ataupun perusahaan itu meliputi yang pertama ada trust. Kepuasan terhadap pelayanan perusahaan akan meningkatkan trust level pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Nah, hal ini tentunya dapat berkembang terhadap rasa percaya atas kualitas ataupun layanan produk atau jasa lainnya. Dan ujungnya percaya atas bonaviditas perusahaan. Yang kedua ada acknowledgement. Pelayanan yang excellent akan menumbuhkan pengakuan dan penghargaan pelanggan
acknowledgement secara pribadi maupun company terhadap perusahaan. Penghargaan ini dapat diberikan berupa pujian langsung kepada petugas frontline, yakni melayani, pujian melalui surat pembaca pada media, positive feedback pada formulir kepuasan pelanggan, dan lainnya. Yang ketiga ada word of mouth. Nah, pada tahap ini biasanya dilakukan pelanggan yang sangat puas adalah dengan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dari mulut ke mulut. Nah, inilah merupakan iklan gratis yang sangat efisien karena yang menceritakan adalah pelaku yang memiliki experience dengan pelayanan yang extra miles. Jadi orang lain akan mudah sangat percaya. Selanjutnya mengenai bagaimana dengan pelayanan yang standar atau biasa-biasa saja. Nah, pemain pada segmen ini biasanya merupakan jumlah yang terbesar dalam industri, sehingga persaingan sangat ketat dan beresiko untuk kehilangan pelanggan apabila tidak segera melakukan manuver-manuver untuk meningkatkan kualitas layanan. Nasib dari pelayanan yang bertahan di level standar atau biasa-biasa saja adalah akan dengan mudah dilupakan orang karena tidak spesial. Perusahaan semacam ini maksimum dapat bertahan tetapi akan sulit untuk maju, sehingga resiko untuk gulung tikar semakin besar. Selanjutnya mengenai karakteristik unik pemasaran jasa. Pemasaran jasa ini mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemasaran produk. Karakteristik utamanya adalah intangibility, inseparability, variability, dan perishability. Yang pertama adalah intangibility. Intangibility ini memunculkan beberapa masalah, yakni tidak dapat disimpan sebagai persediaan dan tidak bisa dengan mudah dikomunikasikan dengan pelanggan. Harganya juga menjadi masalah karena ini tergantung pada persepsi tiap orang. Lalu cara mengatasinya adalah kita dapat menggunakan physical evidence, yakni penampilan fisik dari tempat pelaku usaha jasa. Misalnya, interior yang menarik dari tempat serta pelaku jasa, atau interior yang menarik dari sebuah restoran hingga seragam pelayanannya. Selain itu, kebijakan pricing juga bisa menjadi salah satu indikator akan kualitas. Biasanya dengan harga premium, tentunya kualitas pelayanan juga lebih tinggi, sementara harga yang rendah mengindikasikan kualitas pelayanan yang belum pasti atau memang kurangnya pengalaman. Namun, tangibility dari suatu jasa terutama terletak pada interaksi, tingkat perhatian, dan keramahan dari pemberi jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, sisi membina hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi suatu tugas yang sangat penting. Lalu yang kedua, mengenai inseparability. Nah, inseparability ini berarti produksi jasa tidak dapat terpisahkan dengan konsumsinya. Sehingga penyedia jasa perlu untuk mengelola proses produksi jasa dengan baik supaya dalam proses produksi karena itu menjadi suatu share experience untuknya. Misalnya seperti ini, jika seorang pelanggan yang sedang menunggu makanannya melihat bahwa pelanggan lain mengkomplain bahwa ia menemukan kecoa dalam makanannya, maka itu akan menjadi pengalaman yang tidak mengenakan bagi pelanggan lainnya. Lalu masalah yang timbul dari inseparability menjadikan kita harus mengadopsi berbagai strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah rekrut dan latih karyawan dengan baik. Ini supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, kembangkan strategi untuk mengelola pelanggan. Misalnya seperti memberlakukan sistem reservasi dan home delivery. Lalu yang ketiga, membuka lebih dari satu lokasi sehingga lebih memperluas basis pelanggan yang ingin menikmati pelayanan Anda. Lalu dalam menentukan bentuk dari pelayanan maupun kebijakan harga terkait dengan masalah inseparability, maka terlebih dahulu harus diidentifikasi mana level personalisasi yang dibutuhkan pelanggan serta dilakukan perusahaan.
Misalnya untuk pelanggan private banking, maka lebih membutuhkan personalisasi dibandingkan dengan nasabah biasa, yang mungkin cukup dengan menggunakan ATM atau online banking atau SMS banking saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakter unik pemasaran. Yang pertama ada variability yang sering juga disebut dengan heterogeneity. Itu mengacu pada variasi yang terjadi dalam kualitas dan konsistensi pelayanan. Masalah yang terjadi adalah sulitnya menciptakan pelayanan yang memiliki kualitas yang terstandar. Untuk mengatasi variability, kuncinya terletak pada frontline. Oleh karena itu, perusahaan dihadapkan pada dua opsi, yakni memanfaatkan melalui customization atau melakukan standarisasi dalam pelayanan. Kedua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Customization berarti kita memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, namun lebih mahal. Misalnya perusahaan menawarkan layanan hosting biasa dan premium, di mana jika paket biasa maka layanan support tiket dan chat, sementara paket premium memperoleh layanan prioritas mulai dari support tiket, chat hingga SMS dan telepon. Jadi kembali lagi, untuk mengatasi variability, kuncinya terletak pada frontline perusahaan tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu metode service berdasarkan karakter klien. Manusia memiliki karakter yang beraneka ragam. Pada umumnya manusia memiliki 4 karakter yang berbeda, yaitu promotor, goal-getter, analytical, dan people pleaser. Keempat ini memiliki perbedaan, memiliki ciri khas tersendiri, dan memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Meneliti karakter hidup manusia itu bukan bertujuan untuk negatif, tetapi untuk memperkaya kemampuan kita agar melakukan servis dengan baik kepada berbagai klien kita. Yang pertama ada promotor. Promotor memiliki sifat flamboyan dan memiliki kreativitas yang tinggi. Dan metode servis yang cocok bagi klien yang bersifat promotor seperti ini adalah dengan memberikan pujian kepada orang dan melakukan pendekatan dengan cara personal. Kemudian yang kedua ada goal-getter. Goal-getter yaitu orang yang berjuang keras untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Metode service yang cocok bagi klien yang bersifat goal-getter adalah dengan kita menjelaskan secara langsung, secara to the point. Usahakan untuk menghindari pembicaraan yang bersifat basa-basi dan langsung tanyakan kebutuhan intinya. Kemudian yang ketiga ada analytical. Orang-orang yang memiliki karakter analytical adalah orang yang begitu teliti dalam mengerjakan segala sesuatu. Biasanya orang yang seperti ini adalah tipikal orang yang menginginkan keamanan, sehingga ia akan melakukan segala sesuatunya dengan serba teliti dan berulang-ulang. Dan untuk metode servis yang tepat dilakukan pada klien yang memiliki karakter analytical adalah dengan terus-menerus meyakinkan bahwa servis yang kita lakukan akan memberikan keamanan penuh kepadanya. Bahkan jika perlu, kita mengulangi secara berkali-kali keterangan mengenai keamanan dari servis yang kita berikan. Kemudian selanjutnya people pleaser. People pleaser adalah orang yang memiliki karakter yang suka menyenangkan hati orang lain. Biasanya orang yang memiliki sifat seperti ini senang membuat orang lain merasa terhibur dengan apa yang dilakukannya. Kemudian metode servis yang cocok pada tipikal ini adalah dengan cara menciptakan pembicaraan dan suasana yang ringan agar ia merasa dihargai. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.